Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ke kultum kita ke dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk ke bab 54 ya. Bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Mungkin barangkali pernah merasakan nangis ya ketika rindu ke sesuatu atau seseorang. Nah, di sini ada keutamaan kalau menangisnya itu karena takut dan rindu, ada takut dan rindu kepada Allah. Di Al-Quran beberapa ayat disebutkan, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Memang orientasi dari kenikmatan itu ada banyak terkait mindset ya, bermain-main di pikiran kita. Ada juga semu, ada yang juga memang nyata gitu ya, asli. Nah, kenikmatan pada tingkat tertinggi tentu yang ini ya, seolah hadir, kemudian kita bisa menangis karena memang kita tahu siapa Tuhan kita yang menciptakan kita aja sudah bikin menangis gitu ya. Ya sekarang ada robot diciptakan dan sebagainya, tapi tidak pada sampai level menyadari bahwa dirinya robot gitu ya. Kemudian siapa yang membuatnya gitu ya. Tapi manusia pada level yang tahu siapa dirinya, kemudian siapa penciptanya. Dalam hadis 451, Nabi bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Jadi Nabi meminta Ibnu Mas'ud membacakan satu surat gitu ya, atau ayat kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, pantaskah saya membacakan untuk anda padahal Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada anda? Beliau bersabda, sesungguhnya aku suka mendengarkan dari orang lain. Jadi ini juga sunnah buat kita ya, mendengarkan orang lain baca ya. Karena ingin mendengar rindu dari suara orang kemudian hadir di telinga kita. Sesungguhnya aku suka mendengarkan dari orang lain. Maka saya membacakan kepada beliau surat An-Nisa hingga tatkala saya sampai pada ayat, maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka. Beliau bersabda, cukuplah bagimu sekarang. Maka saya menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau mengucurkan air mata. Hadis berikutnya dari Anas, Rasulullah pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku dengar, yang sepertinya sama sekali sebelumnya, di mana beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Terkait menangis ini memang banyak keutamaan. Dan kalau kan tiap orang beda style ya, ada yang mudah menangis, ada yang tidak gitu ya. Bagi yang tidak mungkin memang harus berlatih mencoba untuk menangis gitu ya, untuk hal-hal seperti ini. Sehingga lambat laun sangat sensitif ya. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali masuk ke teteknya gitu. Maksudnya sangat tidak mungkin ya, orang yang pernah menangis karena Allah kemudian masuk ke neraka itu nggak mungkin. Dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Jadi air mata yang pernah menangis karena Allah itu ya istilahnya tanda kutip ya, neraka sendiri mengharamkan membakar itu gitu ya. Hadis berikutnya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Jadi pada hari nanti itu sangat berat gitu. Dari sejak sekarang dikasih bocorannya memang sangat berat gitu. Tapi ada 7 golongan yang memang akan dinaungi oleh Allah. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. 3, seorang yang hatinya tertambat dengan masjid-masjid. Insya Allah ini yang ketiga ini ya, masjid kita di bulan Ramadan penuh, kecuali yang kemarin memang pandemik ya. Mudah-mudahan
Atau ketidakhadiran juga tetap hati kita tertambat ke masjid gitu ya. Ini penting sekali karena ini kita akan dinaungi pada hari itu. Keempat, dua orang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi dia nolak gitu ya, padahal sudah di depan mata, wanita cantik gitu ya, bangsawan, rupawan, lebih dari segala-galanya. Pada saat itu dia menyatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini berat. Dari 1 ke 7 ini berat semua memang ya. Tidak mudah. Seorang laki-laki yang bersedekah lalu ia menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tentu ini maksudnya satu kiasan ya, saking ikhlasnya gitu ya. Dan yang ketujuh, dan seorang yang mengingat berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian kedua matanya berlinang air mata ya. Mungkin ini hari-hari yang memang sangat utama untuk terus mendekatkan kepada Allah, apalagi 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk hadir di masjid, kemudian bersunyi-sunyi ya, istilahnya itu kangen-kangenan gitu ya, kangen-kangenan Allah. Hadis berikutnya, saya mendatangi Rasulullah ketika itu beliau sedang sholat, dan di dalam rongga dada beliau terdengar suara tangis seperti suara kuali yang mendidih. Ya, bisa dibayangkan orang yang lagi menangis tapi ditahan gitu ya, seperti suara kuali yang mendidih ya. Ya, kenapa menangis ya? Bisa dibayangkan suasananya, barangkali Rasulullah itu sudah pasti masuk surganya gitu kalau pikiran kita gitu, ongkang-ongkang kaki aja apa gitu. Tapi terbayang bukan itu yang dimaksud ya tentunya. Rasa kangen yang luar biasa bertemu dengan Tuhannya gitu kan ya. Itu tentu ada rasa kangen. Kalau kangennya sudah sangat kangen, itu pasti menangis ya. Bayangkan kita tidak bertemu lama gitu ya, 10 tahun misalnya ketemu, kemudian yang kita tunggu-tunggu itu naik pesawat misalkan ya, ketemu di bandara. Hal yang pertama tuh pasti nangis gitu ya. Rasa kangen yang luar biasa. Dan seterusnya. Demikian juga sahabat-sahabat Rasulullah ya. Salah satunya di sini Aisyah, beliau berkata, sesungguhnya Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orang tuanya Aisyah ya. Sesungguhnya Abu Bakar itu apabila dia berdiri menggantikan posisi Anda ya, maka dia tidak memperdengarkan bacaan orang karena dia menangis ya. Jadi Abu Bakar termasuk orang yang mudah sekali menangis, tersentuh ya. Ya terbayang Al-Quran ini betapa dahsyatnya Umar bin Khattab yang penguasa preman gitu ya. Kita bisa bayangkan penguasa preman, gampang mukul, gampang segitu kerasnya ya. Begitu mendengar Al-Quran menangis gitu kan, kayak preman menangis itu kayak gimana suasananya gitu kan. Ini luar biasa kontras gitu ya. Dan seterusnya. Satu lagi ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seperti diketahui seorang yang kaya raya sekali, amat sangat kaya raya sekali. Memang dia ahli dagang gitu ya. Pertama kali datang ke hijrah, dia dikasih uang pun nggak mau. Yang dia inginkan adalah tolong tunjukkan di mana letak pasar. Ya. Dengan cara itu dia menguasai langsung pasar di situ gitu ya. Itu karena keahlian dan seperti itu. Tapi ketika melihat Mus'ab bin Umair ketika meninggal gitu ya, yang ditinggalkan cuma kain kafan yang kalau ditutup atasnya, ke bawahnya kebuka. Kalau ditutup bawahnya, atasnya kebuka. Sehingga Abdurrahman bin Auf tuh sedih, menangis gitu ya. Karena Abdurrahman bin Auf tuh gimana pun caranya tetap kaya gitu ya, pernah mau menghibahkan seluruhnya karena pengen miskin gitu ya. Tetap aja kaya gitu ya. Sehingga beliau takut sekali. Takutnya tuh jangan-jangan Allah murka gitu ya, dikasihnya uangnya sekarang aja, nanti di akhirat gak kebagian ya. Jadi sering takut seperti itu. Karena istijraj istilahnya itu kan, dikasihkan semua kemudahan ke kita padahal sebetulnya itu akan menjatuhkan kita sekaligus gitu. Itu yang paling ditakutkan. Sehingga Abdurrahman bin Auf seorang konglomerat ya, luar biasa konglomeratnya ini, menangis dan kadang menghibahkan semuanya gitu.
Tapi setiap kali dihibahkan tetap aja karena jago dagang gitu ya, dia dapatkan sesuatu. Satu lagi dari Umamah Sudai, tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai Allah selain 2 tetes dan 2 bekas. Apa itu 2 tetes? Yaitu tetes air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang menetes waktu berperang di jalan Allah. Itu 2 tetes. Yang 2 tetes lagi adalah yang 2 bekas adalah bekas luka berperang di jalan Allah dan bekas menjalankan salah satu kewajiban-kewajiban Allah. Misalkan apa? Ya tentu banyak ya. Misalkan kita nyari nafkah, itu kan wajib juga ya. Mungkin selama nyari nafkah ada kecelakaan kerja dan sebagainya gitu ya. Itu ada bekas-bekas yang ini. Bahkan Rasulullah pernah mencium jarang Rasulullah mencium sahabat tangannya gitu ya. Ini ada yang dicium seseorang karena apa? Tangannya itu rusak karena memotong-motong kayu bakar gitu ya. Rasulullah menciumnya dan inilah disaksikan ini tangan yang akan masuk surga gitu ya. Jadi kita tentu bisa dengan berbagai amalan untuk bisa mendapatkan surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar Allah dan salah dari saya. Allah lebih tahu, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.